Apa tuan? Ini video-video tentang Gus yang lagi viral ini betul nggak, Bang? Ini betul. Jelas nih berkah. Kenapa? Pertama dia tuh anak kiai. Biasanya kalau anak kiai dia punya banyak pondok, banyak mendoakan kiai. Dan kiai pasti dia tirakat untuk mendoakan anaknya. Jadi keberkahan dari kiai dekat Gus ini. Jadi kalau dia celok gitu, celok gitu walaupun gitu tak masalah. Kenapa dia tak masalah? Sebab dia udah pakai bentukannya tirakat daripada kiai. Jadi anak-anak Gus itu berkah-berkah semua. Jadi nurun ke dia lah. Menurut dia gitu. Berkah. Lagipun dia cuman aja doang Bismillahirrahmanirrahim itu. Berarti kayak anak dia. Serah aja deh bagusnya bawa air dia. Kita bagikan satu, bagi ketiga satu, bagi ke lebih satu, bela satu. Kegunaannya lebih itu bisa gimana ya? Kita lebih bersemangat beribadah. Akibatkan apa sih? Barokah artinya apa? Yaitu semakin bertambah kebaikan. Jadi kalau kita minum ini, bisa mungkin kebaikan daripada musik ini bisa kita dapatkan. Apapun dari bapaknya. Setuju tak kayak gitu? Setuju kan? Contoh. Karena susah dapat berkah dari Susah di sini coba tengok ada tak anak kiai? Jadi anak kiai ada kan? Jadi udahlah. Susah. Oke. Jalannya pelan-pelan aja. Kalian lagi sibuk-sibuk nengok apa sih? Ini. Terus gitu loh. Yang kasih berkah. Emangnya itu betulan ya? Betul lah ya. Betul lah. Anak kiai. Iya, dapat berkah loh. Emang udah teruji? Namanya anak kiai pasti teruji ya. Doa kiai yang tak dibaca. Apalagi tangan yang sering zikir. Selawat. Jadi kalau dicium dia pasti ada berkah. Tahu nggak? Masa orang sebelum nggak memberikan dalam mencintakan ya bisa sih. Ada video yang lagi viral. Iya itu. Oh yang cewek-cewek itu? Iya itu ngomongnya gimana sih? Gus cium pipi anak orang gitu. Tidak bener loh. Iya. Kan nggak boleh sembarangan cium. Berkah. Ya nggak tahu orang kan bilang katanya berkah gara-gara Ya dari kan sih. kan anjir. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita masuk ke dalam materi tentang gimana caranya kita tuh mengelola informasi antara hoax dengan yang enggak hoax. Nah, jadi anak-anak kita tuh harus bisa memilah konten-konten yang kita tonton. Itu nggak boleh sembarangan dan kita tuh nggak boleh langsung terima mentah-mentah konten-kontennya dari sosial media tersebut. Nah, ada nggak sini anak-anak ibu yang langsung percaya akan konten-konten yang dari sosial media, langsung terima aja? Bu, saya mau nanya. Ya apa, Mai? Tadi kan saya datang, terus saya lihat kawan-kawannya ada yang lihat video tentang Gus, tentang berkahnya Gus lah katanya. Ya. Terus kawan-kawannya ada yang pro dan ada yang kontra. Saya sebagai pendengar bingung nih, Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu? Emang video apa, Mai? Iya Bu, tadi ada video tentang celup-celup air gitu dari Gus.
Itu gimana, Bu? Kan nggak apa-apa kan Bu, soalnya gini Bu, Gus ini kan adalah anak kiai, dia memiliki tempat pesantren yang banyak atau yang besar gitu. Tentunya anak kiai ini, kiainya dulu ini adalah orang yang sangat beribadah gitu, dan juga pemahaman agamanya sangat banyak. Dan ketika dia jadi kiai, dia tirakat untuk anaknya juga keberkahannya turun juga ke anaknya Bu. Jadi nggak menjadi masalah kalau misalnya Gus itu kan. Oke. Pas jadi Gus itu biar meyakinkan lagi Bu ya, apa ulama itu pewaris Nabi, kiai itu pewaris Nabi, dan diturunkan kepada anaknya juga. Berarti apa berkahnya pidato. Ya itu. Nah, oke, baik anak-anak ibu. Jadi ibu ini akan menjelaskan bagaimana cara kita agar bisa mengelola konten-konten digital yang ada di sosial media. Supaya apa tadi? Supaya kita nggak terjerumus ke dalam hoax. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu apakah konten tersebut itu sudah benar adanya. Kita harus lihat. Kita nggak boleh percaya ke dalam satu video aja kita langsung percaya. Kita nggak boleh. Kita harus cari dulu kebenarannya. Apakah video ini benar atau tidak? Nah, jika benar video ini misalnya dia seorang anak kiai atau dia seorang gus, tapi jika perilakunya itu salah, mereka tetap salah. Nah, kita tidak boleh membenarkan hal yang salah. Ingat tuh. Nah, terus kita juga harus mengelola konten-konten yang mungkin menurut kita itu salah. Jangan kita ajak kawan-kawan main ini benar. Jangan, kita harus kelola dulu. Harus kita, ya, jadi itu benar atau salah. Kalau menurut ibu, kita harus lihat dulu mereka ini benar nggak atau abal-abal nih ustadznya. Kan banyak tuh viral kan sekarang kayak bus main-main. Nah, kita harus cari tahu dulu nasabnya. Terus juga kita nggak boleh percaya walaupun misalnya udah jelas di nasabnya. Kita juga harus cari tahu dulu mereka nih benar nggak sampaian ajarannya. Kita harus cari tahu dulu semuanya, dan kita juga boleh menanyakan ke orang yang lebih paham akan hal itu. Nah, setelah itu kita setelah kita menanyakan ke orang-orang yang lebih paham, mungkin konten tersebut benar. Nah, tapi kalau menurut ibu yang konten seperti tadi yang kayak dia cium anak kecil ya, nah itu kayaknya kalau itu iya, ibu nggak setuju sih dengan hal itu. Biar anak-anak pada ngaji, Bu. Ada pada itu diajari. Iya. Jadi kalau kita itu sebenarnya kita yang tinggal ngajarin, nggak masuk akal. Iya. Baik anak-anak, apakah sudah paham penjelasan dari ibu? Sudah, Bu. Jadi kita harus banyak literasi digital lagi terhadap konten-konten sosial media, dan kita harus mengelola yang mana konten yang baik kita untuk kita lihat dan tidak. Jadi harus memperbanyak literasi lagi ya anak-anak semuanya. Oke, sampai sini saja pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.